Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Jujur, saya benar-benar antusias nih, karena hari ini kita nggak cuma ngebahas teori biasa, tapi kita bakal membedah sebuah cetak biru yang luar biasa buat ngebangun karakter unggul. Dan yang bikin spesial, kita bakal gali ini langsung dari teks-teks bahasa Arab aslinya. Jadi, kita akan baca teksnya, kita resapi maknanya dalam bahasa Indonesia, dan kita lihat betapa relevannya nasihat klasik ini buat kehidupan modern kita yang kadang super sibuk ini. Yuk, siapkan diri Anda karena kita bakal dapat banyak banget insight keren hari ini. Nah, ini dia 6 pilar esensial yang bakal kita bahas. Mulai dari urusan masyarakat, manajemen emosi di dalam diri, pondasi spiritual, sampai ke hal-hal praktis, kayak cara kita jalan dan cara kita ngomong. Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung aja nyebur ke pilar pertama, amar ma'ruf nahi mungkar. Coba perhatikan teks bahasa Arab di sini. Di satu sisi kita punya al-amru bil ma'ruf atau al-amru bil ma'ruf yang artinya ngajak orang-orang buat berbuat taat dan kebaikan. Terus di sebelahnya ada an-nahyu 'anil munkar, yang artinya mencegah dari maksiat atau keburukan. Kenapa dua hal ini disandingkan? Karena kebaikan tuh nggak cukup disimpan sendiri, harus disebarin. Dan sebaliknya keburukan nggak cuma buat dihindarin aja, tapi wajib kita cegah biar akhlak di lingkungan kita tetap sehat. Yang kemudian ngebawa kita ke sebuah pertanyaan yang sangat-sangat praktis. Perhatikan teks Arabnya, Madza yaf'alu man ro'a mungkaran. Madza yaf'alu man ro'a mungkaran. Terjemahannya, apa sih yang harus dilakuin seseorang kalau dia ngelihat keburukan langsung di depan mata? Coba deh, Anda bayangin lagi di situasi itu. Apa langkah pertama yang bakal Anda ambil? Nah, panduan dari Nabi Muhammad SAW ngasih kita 3 tahapan aksi yang logis banget. Pertama, biyadihi atau biyadihi. Ubah dengan tangan atau kekuasaan kita kalau emang mampu. Kalau nggak bisa, turun ke tahap 2, bilisanihi atau bilisanihi dengan lisan. Kasih nasihat yang baik. Mentok juga langkah ketiga, biqalbihi atau biqalbihi dengan hati. Yaitu kita benci keburukan itu dalam hati. Tapi, tunggu dulu, perhatiin teks di bagian bawah. As-sabru wal hikmatu warrifku. As-sabru wal hikmatu warrifku. Kesabaran, kebijaksanaan, dan kelembutan. Tanpa 3 hal ini, niat baik kita buat memperbaiki keadaan malah bisa bikin masalah baru. Ngomongin soal sabar waktu ngadepin orang lain, ini pas banget buat masuk ke pilar kedua kita, as-sabru atau as-sabru, kesabaran. Seringnya nih, kita mikir sabar itu ya pas lagi kena musibah aja ya kan? Padahal kalau kita lihat teks bahasa Arab aslinya, sabar tuh dibagi jadi 3. Pertama, as-sabru ala ta'ah. As-sabru ala ta'ah, sabar dalam konsisten ngejalanin ketaatan. Kedua, as-sabru anil maksiyah. As-sabru anil maksiyah, ini sabar nahan diri buat nggak ngelakuin maksiat. Dan yang ketiga, baru deh as-sabru alal bala. As-sabru alal bala, sabar pas lagi dihantam ujian atau musibah. 3-tiganya ini ibarat otot yang harus terus kita latih. Supaya konsep ini nggak cuma jadi teori mengawang-awang, coba kita renungin pertanyaan ini. Man human nabiyani ladhani dhuriba bihimal mathal. Siapa sih 2 sosok nabi yang benar-benar jadi ultimate role model dari kesabaran yang lagi kita bahas ini? Jawabannya luar biasa. Sebagai teladan, kita punya Nabi Ayub alaihi salam dengan soberun alal marad. Soberun alal marad. Beliau ngasih contoh nyata sabar pas lagi sakit parah dan kehilangan segalanya. Nggak ngeluh sama sekali. Terus di sisi lain, ada Nabi Yusuf alaihi salam yang jadi simbol dari sobrun anil maksiyah. Sobrun anil maksiyah. Bayangin, sabar nahan diri pas godaan maksiat itu benar-benar ada di depan mata dan posisinya sangat menguntungkan beliau. 2 ujian yang beda banget wujudnya, tapi dua-duanya ditangani dengan level kesabaran tingkat dewa. Oke, sekarang kita geser ke pilar ketiga, as-sholah. Sholat. Ini nih, anchor atau jangkar internal kita. Teks kita nyebut sholat dengan istilah yang sangat kuat, imaduddin. Imaduddin, tiangnya agama. Coba bayangin rumah tanpa tiang, pasti rubuh kan? Nah, yang lebih bikin kita harus mikir lagi, sholat ini adalah awwalu ma yuhasab. Awwalu ma yuhasab, amalan pertama yang bakal diaudit, dihisab pas hari kiamat nanti. Kalau sholatnya beres, yang lain insya Allah ngikut beres. Masalahnya, kualitas sholat tiap orang kan beda-beda ya. Gimana sih biar sholat kita tuh maksimal? Nah, teks aslinya ngasih rahasianya. Mulai dari bihuduril qalbi wa khusyu. Hati kita benar-benar hadir, nggak melayang mikirin kerjaan. Terus harus al-ikhlasu lillah, murni karena Allah. Ditambah tarkuz dunub,
ninggalin dosa di kehidupan sehari-hari kita. Dan jangan lupa soal fisik, al-muhafadzatu 'alal wudu. Bener-bener ngejaga wudu kita. Intinya tuh nyatuin kebersihan luar sama kemurnian di dalam. Tapi nih, perhatiin baik-baik. Semua ketaatan, sholat, dan kesabaran yang udah kita bangun susah-susah tadi bisa langsung hancur lebur cuma gara-gara satu penyakit hati. Pilar keempat kita, sombong, atau bahasa Arabnya al-kibru. Al-kibr. Saya mau nanya ke Anda, ma ma'nal kibr? Ma ma'nal kibr? Apa sih definisi sombong menurut Anda? Apakah orang yang pakai tas branded? Atau yang jalannya dagunya diangkat? Kira-kira apa? Nih, definisi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu presisi banget, nggak meleset. Al-kibru, batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibru, batarul haq wa ghamtun nas. Ada dua komponen utamanya. Pertama, batarul haq, nolak kebenaran. Udah tahu salah, dikasih tahu yang benar, malah gengsi dan nolak karena ego. Kedua, ghamtun nas, ngerendahin orang lain. Ngerasa dirinya lebih pinter, lebih suci, lebih kaya dari orang di sekitarnya. Jadi, sombong itu bukan soal baju atau penampilan, tapi kebusukan di dalam hati. Bahaya banget kan? Menariknya, akhlak yang ada di dalam hati kita tadi, kayak kerendahan hati, itu ujung-ujungnya bakal kelihatan dari cara kita bawa diri. Dan ini bawa kita ke pilar kelima, al-qasdu fil masyi. Al-qasdu fil masyi. Kesederhanaan dalam cara kita berjalan. Teks Arabnya bilang gini, al-i'tidalu bainas sur'ati wal but'i. Al-i'tidalu bainas sur'ati wal but'i. Artinya apa? Ambil jalan tengah. Jangan ngebut-ngebut banget kayak lagi dikejar utang, tapi ya jangan juga lelet banget kayak nggak punya tujuan hidup. Jalanlah dengan tenang, berwibawa, fisik kita tuh nyerminin apa yang ada di kepala dan hati kita. Al-Quran itu ngejelasin adab ini dengan bahasa yang luar biasa indah. Dengerin baik-baik. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah mereka yang berjalan di bumi ini dengan hauna, dengan rendah hati, tenang, nggak pecicilan. Ini reminder yang nampar banget sih buat kita-kita yang hidupnya sering terburu-buru dan stres setiap hari. Dan akhirnya, dari cara kita melangkah, kita masuk ke pilar terakhir kita. Cara kita berkomunikasi. Pilar keenam, khofdus saut. Khofdus saut. Adab merendahkan suara. Kalau Anda perhatiin ayat di layar ini, bunyinya wagdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Wagdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Rendahkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Metaforanya kuat banget kan? Teks ini ngingetin kita, teriak-teriak atau ninggiin suara kalau nggak ada perlunya itu sama sekali nggak keren, malah disamain sama suara yang paling nggak enak didengar. Terus gimana praktek hariannya? Mulai dari hifdzul lisan. Hifdzul lisan, sadar penuh buat ngerem mulut kita. Terus pakai prinsip andalan, qaulul khairi awis samtu. Ngomong yang baik atau kalau nggak bisa, ya udah mending diam aja. Hindari juga yang namanya debat kusir, tarkul jidal. Terakhir, at-ta'anni fil kalam. Ngomong tuh pelan-pelan, tenang, biar orang paham maksud kita. Gila kan? Betapa detailnya ajaran ini ngatur akhlak kita, bahkan sampai ke urusan ngobrol sehari-hari. Wah, kita udah muter-muter ngebedah cetak biru luar biasa dari teks-teks klasik ini. Dari mulai kepedulian kita ke masyarakat, lewat amar ma'ruf, ngebangun pertahanan diri pakai sabar dan sholat, ngebuang jauh-jauh yang namanya al-kiber atau kesombongan, sampai ngontrol hal yang kelihatan sepele kayak cara jalan dan volume suara kita. Semuanya itu nyambung, membentuk satu paket karakter yang utuh. Jadi, pertanyaan besar yang harus kita bawa pulang dan renungin hari ini adalah, dari lisan, hati, sampai cara kita jalan di tengah keramaian, sudahkah keseharian modern kita ini mencerminkan akhlak mulia dari teks-teks abadi ini? Pikirin baik-baik ya. Makasih banyak udah ngeluangin waktu buat belajar bareng hari ini. Sampai jumpa di bedah materi seru kita selanjutnya.